Salam sejahtera untuk kita semua. Kita patut mengucap syukur dan terus berterima kasih kepada Tuhan pada sepanjang minggu ini. Oleh karena Allah terus baik di dalam kehidupan kita. Ia sudah menuntun kita, memberkati kita di dalam setiap aspek kehidupan kita. Di dalam setiap pergumulan, tantangan kehidupan kita, Allah tidak meninggalkan kita. Itulah sebabnya pada saat ini kita bertemu kembali di dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat. Dan pelajaran Sekolah Sabat kita sudah memasuki pelajaran yang ke-11 dengan judul Mengelola pada Masa-Masa Sulit. Untuk itu, mari kita mengikuti pembahasan berikut ini. Ayat tema kita sepanjang minggu ini terdapat di dalam Mazmur 50 ayat 14 dan 15. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Kitab Wahyu menubuatkan krisis global yang secara khusus akan mempengaruhi mereka yang ingin tetap setia kepada Allah. Kalau kita mempelajari kitab ini dengan seksama, akan tiba saatnya di mana umat-umat Tuhan akan dibatasi, bahkan akan dilarang untuk beribadah kepada Tuhan. Salah satunya adalah pada akhirnya kita tidak akan dapat menggunakan akan harta benda kita lagi, ataupun uang itu untuk kita gunakan sebagai transaksi setiap hari, atau transaksi jual beli. Kalau kita melihat sepintas dunia kita ini berputar di luar kontrol, ada peperangan, pertumpahan darah, kejahatan, amoralitas, bencana alam, pandemi, ketidakpastian ekonomi, korupsi politik, dan masih banyak lagi. Dan ini merupakan desakan yang kuat bagi individu dan keluarga untuk pertama-tama berpikir tentang kelangsungan hidup mereka sendiri. Kehidupan kita tidak sedang dalam keadaan aman-aman saja, tetapi dunia kita ini akan menuju kepada kebinasaan. Dan ini sudah dinubuatkan di dalam kitab Wahyu. Pada saat itu mereka yang akan mematuhi hukum Allah tidak akan dapat membeli atau menjual. Lalu apa yang akan terjadi? Atau apa yang dapat kita lakukan jika kita menghadapi krisis serupa hari ini karena bencana lainnya? Dapatkah kita bersiap hari ini untuk menghadapi jenis krisis seperti ini? Untuk beberapa menit ke depan ini kita akan mempelajari atau akan mengulangi bersama pelajaran kita sepanjang minggu ini. Siapa yang akan membela kita pada masa sulit? Siapa yang dapat kita percaya? Apa yang dapat kita simpan? Apa yang akan menjadi prioritas kita? Dan bagaimana kita dapat bersiap untuk masa sulit ini? Mari kita lihat satu persatu jawabannya. Siapa yang akan membela kita pada masa sulit? 2 Tawarik 20 ayat 20. Percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Kalau kita melihat di dalam cerita ini merupakan cerita di mana seorang raja Israel yang setia kepada Tuhan. Namanya adalah Raja Yosafat. Raja Yosafat siap untuk berperang, namun dia menyadari keterbatasannya. Dia tidak bisa menghadapi koalisi yang mengancamnya. Yosafat ini adalah seorang yang sangat pemberani. Selama bertahun-tahun dia telah memperkuat pasukannya dan kota-kota bentengnya. Dia telah siap untuk menghadapi musuh siapapun. Tetapi dalam krisis ini, ia tidak menaruh keyakinannya pada kekuatannya sendiri. Tetapi apa yang ia lakukan? Dia mengandalkan kekuatan Tuhan. Dia berketetapan untuk mencari Tuhan. Yosafat tidak mencari bantuan dari orang lain untuk menghadapi krisis ini. Tetapi apa yang dilakukan? Dia berpaling kepada satu-satunya yang benar, yang dapat menolongnya, ialah Tuhan. Ini bukanlah keputusan yang didorong oleh rasa takut atau ketidakberdayaan. Tetapi kalau kita membaca dan memperhatikan di dalam 2 Tawarik 17 ayat 3 dan 4 dan 2 Tawarik 19 ayat 4, di sana ada kata senantiasa. Yosafat senantiasa melayani Tuhan. Berarti senantiasa ini ada kontinualitas, ada konsistensi yang Yosafat buat untuk melayani Tuhan. Dia mengetahui bahwa dia dapat mempercayai Tuhan karena dia sudah melihat dari pengalaman-pengalaman kehidupan sebelumnya di mana Tuhan tidak pernah gagal dan Tuhan selalu menolongnya. Pelajaran bagi kita, apakah kita memiliki pengalaman sehari-hari dengan Tuhan yang akan membantu kita mempercayai Dia di saat-saat krisis? Ingat bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, baik dalam keadaan bersuka cita maupun berduka cita. Pertanyaannya adalah, apakah kita menempatkan Tuhan yang terutama di dalam kehidupan kita? Siapa yang dapat kita percaya? Mazmur 146 ayat 3. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Daud mengetahui bahwa tidak ada manusia yang bisa menyelamatkannya. Ia belajar dari pengalaman Yonatan bahwa Allah tidak memerlukan bantuan ataupun pasukan yang kuat untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Daud?
Dia tergoda oleh si jahat dan ingin mengetahui berapa banyak prajurit yang dia miliki. Dalam pelajaran ini ataupun dalam pengalaman ini, dia tidak mengandalkan Tuhan, tetapi dia mengandalkan akan kehebatannya sendiri. Dia mengetahui bahwa pasukannya mengalami kemenangan demi kemenangan. Dia melupakan bahwa itu semata-mata adalah penyertaan Tuhan. Tetapi manakala dia percaya kepada diri sendiri, maka dia terlepas daripada tuntunan Tuhan. Daud berusaha untuk menghitung prajuritnya, tetapi itu dilarang. Tetapi Daud menunjukkan bahwa dia lebih mempercayai kekuatan militernya daripada Tuhan. Hasilnya adalah dari cerita tersebut Daud mengalami kekalahan. Tidak seorang pun yang sia-sia mempercayai Tuhan manakala dia berperang bagi Tuhan. Dan di tengah-tengah tantangan kehidupan kita, janganlah kita mengandalkan pikiran-pikiran kita sendiri. Berpikir bahwa kita mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam setiap pergumulan kita semata-mata adalah usaha kita sendiri. Tetapi tidaklah demikian. Belajarlah dari pengalaman Daud. Tuhan di atas segala-galanya. Kita harus datang terlebih dahulu kepadanya sebelum menggunakan setiap sumber daya manusia. Mari kita terus berkomunikasi dengan Tuhan lewat doa, mempelajari akan firman Tuhan, dan Allah akan memberikan kemenangan di dalam setiap kehidupan kita. Pertanyaan selanjutnya adalah apa yang dapat kita simpan? 2 Petrus 3 ayat 11 mengatakan, "Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup." Apa yang akan kita simpan ketika Yesus datang kembali? Karena jangan pernah kita melupakan bahwa hidup kita di dunia ini hanyalah sementara, bahwa Yesus akan datang kembali untuk menjemput bagi mereka yang setia kepada Tuhan dan akan merealisasikan keselamatan yang Ia telah janjikan, akan hidup bersama-sama dengan Dia dalam kerajaan sorga. Selama masa kesengsaraan terakhir, kita tidak akan dapat membeli atau menjual. Akan ada suatu masa di mana kita akan dikekang di dalam hal menggunakan akan harta benda kita. Kita harus memilih sebelum kita menggunakan akan harta ataupun menggunakan uang kita untuk ada transaksi, membeli ataupun menjual. Karena apabila kita ada di dalam Tuhan, maka kita tidak akan diizinkan untuk melakukan akan hal ini. Jika kita memiliki sesuatu yang tersisa setelah itu akan dihancurkan oleh api. Itu tidak akan lagi berguna, ataupun harta benda tersebut tidak akan lagi ada fungsinya. Itulah sebabnya apa yang harus dilakukan? Sekaranglah waktunya untuk kita menyimpan harta di surga. Apa maksudnya? Kita membantu akan pekerjaan Tuhan. Kita membantu akan mereka yang membutuhkan akan setiap pertolongan saudara dan saya. Jadi haruskah kita membuang semua yang kita miliki sekarang karena kita tidak akan dapat menyimpannya? Tidak, kecuali Roh Kudus dengan jelas menyuruh kita melakukannya. Kita adalah penata layan dari segala sesuatu yang Allah telah berikan kepada kita sampai Yesus datang kembali. Kita harus mengelolanya dengan bijak dan setia. Berkat yang Tuhan berikan kepada kita semata-mata bukanlah milik kita, tetapi itu hanyalah kepercayaan yang dipercayakan kepada kita. Yang harus kita lakukan adalah mengelola akan berkat tersebut untuk menjadi berkat bagi diri sendiri maupun bagi orang lain, teristimewa bagi pekerjaan Tuhan. Namun, kita harus selalu ingat bahwa apapun yang kita kumpulkan di sini artinya adalah di dunia ini, bersifat sementara atau bukanlah kekal. Itu hanyalah sekejap, dan jika kita tidak berhati-hati, berpotensi merusak secara rohani. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan kita harus kumpulkan harta di sorga. Janganlah kita menjadi hamba uang. Uang itu penting, harta itu penting, tetapi bukanlah segala-galanya. Fokus utama kita adalah Kristus, dan uang itu merupakan penunjang di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak akan mencintai uang. Kita tidak akan menjadikan itu sebagai dewa, sehingga kita akan menghalalkan segala cara untuk menggapainya. Tetapi ketika Tuhan mempercayakannya kepada kita, kita akan kelola itu dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehingga kita akan menyimpan harta di sorga, ngengat dan karat tidak akan merusaknya, pencuri tidak akan mengambilnya, dan itu berarti keselamatan menjadi bagian kita. Tidakkah kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Allah terus baik di dalam setiap kehidupan saudara dan saya, termasuk juga di dalam hal pengaturan keuangan kita? Apa yang akan menjadi prioritas kita? Matius 6 ayat 24 mengatakan, "Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon." Pertanyaannya adalah, apakah prioritas kita? Apakah kita akan menyembah Tuhan atau menyembah Allah yang lain di dalam kehidupan kita?
Suatu saat kita harus memutuskan apa akan melayani Tuhan dan kehilangan harta kita, atau mempertahankannya dan melayani seseorang yang tidak layak untuk kita layani. Dan keputusan kita pada saat itu akan banyak bergantung kepada keputusan yang kita buat hari ini. Kalau kita membaca di dalam Matius 6 ayat 24 ini, kita harus memperhatikan bahwa Yesus tidak mengatakan bahwa sukar melayani Allah dan uang, atau bahwa kamu perlu berhati-hati melayani keduanya. Gantinya dia berkata bahwa itu tidak dapat dikerjakan. Titik. Bahwa kita tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Kita harus memilih salah satunya dengan reward dan konsekuensi yang akan kita terima. Di manakah pilihan kita? Rasul Yohanes berkata, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Apa yang buruk di dunia yang menjauhkan kita dari Tuhan. Filipi 2:12 katakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Masa depan kekal kita bergantung kepadanya. Ingat, kehidupan kita bukan hanya saat ini saja. Kita hidup di dunia ini. Tulisan Roh Nubuat mengatakan ini adalah kehidupan percobaan. Apakah kita layak untuk kita hidup selama-lamanya atau tidak? Kita harus membentuk pola pikir kita, cara kita hidup, karakter kita di dunia ini sebelum kita masuk dalam kerajaan sorga. Pertanyaannya adalah, apakah prioritas kita di dalam kehidupan kita di dunia ini? Bagaimana kita dapat bersiap untuk masa sulit? Wahyu 13 ayat 17 mengatakan, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Masa kesesakan akan datang bagi semua orang tanpa terkecuali, baik anak-anak, orang dewasa, laki-laki atau perempuan. Di suatu saat nanti kita akan menghadapi akan masa sukar ini. Mereka yang mau tetap setia kepada Allah dan menaati perintah-perintahnya akan menghadapi masalah yang lebih besar. Jika kita tidak tunduk pada kekuatan yang mengatur dunia pada saat itu, tetapi tetap setia kepada Tuhan, kita akan kehilangan pekerjaan dan harta milik kita. Namun, kita dapat yakin bahwa Allah akan memelihara kehidupan saudara dan saya. Tidak dapat membeli atau menjual semua berarti tidak dapat berfungsi dalam masyarakat. Tekanan kepada mereka yang tetap setia akan sangat besar. Ini juga akan membuat sehingga penyesuaian diri akan semakin besar. Apakah kita sanggup untuk meninggalkan segala-galanya ketika masa kesukaran itu tiba? Itulah sebabnya janganlah menjadikan uang itu sebagai prioritas kita, tetapi jadikanlah Tuhan itu sebagai yang terutama di dalam kehidupan kita. Memang ini mudah untuk diucapkan, tetapi butuh komitmen dari saudara dan saya untuk mempraktekannya. Dan ini harus dimulai dari hari ini. Bagaimana kita dapat mempersiapkan diri untuk saat-saat itu? Belajar mempercayai Tuhan dan hidup mengandalkan Dia hari ini. Ujian yang baik adalah setia dengan persepuluhan kita. Apakah kita mengembalikan persepuluhan itu dengan setia, dengan jujur kepada Tuhan? Atau kita sering merampok Tuhan dalam hal persepuluhan? Apakah kita dengan senang hati memberikan persembahan ucapan syukur kita kepada Tuhan, atau dengan bersusah hati? Kita harus membuat keputusan saat ini untuk mempercaya Tuhan di dalam setiap hal, memprioritaskan Tuhan di dalam setiap hal kehidupan kita. Jika kita gagal dalam hal yang begitu kecil, bagaimana kita dapat tetap setia dalam krisis yang akan datang? Allah memberkati kita di dalam setiap kehidupan kita. Itulah sebabnya, mari kita gunakan berkat yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita setia kepada Tuhan, untuk kita dapat membantu akan pekerjaan Tuhan, memperhatikan akan sesama manusia, sehingga kita tidak akan terfokus hanya kepada diri kita sendiri dan akan menjadi cinta diri, tetapi kita akan mengasihi Tuhan dan tidak akan mementingkan diri kita sendiri. Dan ketika Tuhan datang, Allah menyelamatkan kita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini dan sepanjang minggu ini. Bantu kami Tuhan untuk kami dapat menang di dalam situasi-situasi sulit di dalam kehidupan kami. Kami akan terus fokus hanya kepada Tuhan saja. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin.